Kalau kamu belum nonton video terakhir aku di Malaka, it's okay. Mungkin kamu nanti bisa nonton ya setelah ini. Tapi intinya di sana aku bilang kalau bonus demografi yang kita punya itu bullshit. Karena kita nggak punya lapangan kerja. Jumlah pengangguran kita at the moment itu ada 7 juta orang. Ini data tahun lalu. Dan kayaknya makin parah tiap tahun. Bisa nambah sekitar 1 jutaan setiap tahun. Jadi tahun ini mungkin 8 juta, tahun depan jadi 9 juta, 10 juta, dan terus-terusan gitu. Atau malah mungkin jadi lebih parah kali ya. Karena nanti banyak yang diganti sama AI, banyak yang diotomasi gitu ya. Tapi intinya di sana, di video itu aku bilang satu hal. Yang kebetulan ada beberapa yang kritik nih. Aku bilang salah satu solusi yang aku tawarkan itu adalah kita butuh lebih banyak pengusaha. Karena aku mikirnya simpel kan, banyak masalah yang terjadi di tenaga kerja dan anak muda kita itu terjadi karena masalah supply dan demand yang nggak balance gitu. Kita lagi kebanyakan tenaga kerja dan lapangan kerjanya dikit. Ini yang bikin jadinya banyakan gajinya yang kecil, UMR kecil, tenaga kerja jadi nggak kompetitif. Sementara perusahaan juga jadi secara natural jadi semena-mena gitu. Karena cari orang gampang, banyak yang nggak kerja, banyak yang nganggur, sementara yang berkualitas susah. Jadi kayak nggak dapet cocok, ganti, dapet nggak cocok, ganti lagi, dan terus-terusan gitu. Ternyata setelah aku pelajari lagi, mungkin in a way nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya salah juga gitu. Karena aku baru baca satu data, di mana sebenarnya di Indonesia, menurut data Kementerian Koperasi, UMKM gitu ya, itu sebenarnya lebih dari 64 juta usaha tuh udah berdiri gitu ya. Selama beberapa tahun terakhir gitu ya. Itu kan jumlah yang banyak banget ya. 64 juta bisnis usaha UMKM tuh berdiri gitu. Jadi anggapannya kalau 64 juta ini satu usaha aja ngerekrut atau mempekerjakan 4-5 orang gitu ya. Iya 5 orang lah ya gitu ya. Berarti kan udah selesai semua orang di Indonesia. Itu bukan cuma angkatan kerjanya doang, tapi seluruh populasi di Indonesia tuh punya kerjaan gitu. Tapi yang jadi masalah itu adalah lebih dari setengahnya, 50%, mungkin bahkan 60%, bisnis-bisnis ini itu gagal bertahan atau bangkrut di nggak nyampe 5 tahun pertamanya. Jadi ya kita nggak bisa ngarepin juga gimana dia bisa berkembang, bisa kontribusi buat ekonomi, atau buka lapangan kerja yang banyak gitu. Kalau sementara bisnisnya aja ternyata banyak yang struggle dan bangkrut. So, hari ini we will go with another solutions dan hipotesis tentang beberapa alasan kenapa banyak bisnis di Indonesia itu bisa gagal. Dan di akhir ada satu solusi yang mungkin aku dan teman-teman di Malaka bisa tawarkan. So, here we go. Kalau aku analogiin, bisnis itu menjadi sebuah reka adegan atau kalau menurut Ferry bahasa bayinya gitu ya. Itu bayangin kamu adalah seorang chef dan kamu lagi ngebangun sebuah restoran gitu ya. Dan kamu kedatangan customer pertama kamu nih. Dia datang, terus duduk, terus kamu samperin sebagai chefnya. Nah, karena kamu baru buka, kamu belum siapin menu kan. Jadi kamu tanya dong ke dia, masnya mau pesan apa gitu. Dia dengan santainya bilang, ya terserah, masakin aja gitu. Terus ya udah, karena terserah kamu bikin deh, karena kamu suka pizza, kamu bikin pizza. Kamu beli bahannya, beli alatnya, terus kamu panggang, kamu hidangin. Pas kamu hidangin ke dia, dia bilang, nggak suka, nggak mau bayar terus gitu. Nah, coba kalau kamu sebagai chefnya, kita mikir bareng ya. Apa yang akan kamu lakukan kalau kayak gitu adalah hal yang terjadi di restoran kamu? Ada 2 hal kan yang bisa kita lakuin. Pertama, ya kamu ganti makanannya. Jadi kamu cari lagi deh makanan yang kira-kira customer ini bakal suka gitu. Terus kamu tawarin lagi. Mungkin dia nggak suka Italian food, dia nggak suka Western food, dia sukanya Asian food gitu. Jadi kamu tawarin ayam goreng atau nasi goreng gitu misalnya. Nggak suka lagi, ganti lagi. Nggak suka lagi, ganti lagi. Sampai akhirnya kamu ketemu makanan yang customer ini suka. Nah di bisnis ini namanya pivot product iteration. Ingat-ingat ya, pivot product iteration. Jadi kita ganti produknya. Pasti ada satu makanan yang akhirnya dia suka karena dia kan emang lagi lapar gitu. Dia ada demand-nya, dia lagi lapar gitu. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, ya udah kamu bilang ke dia, "Mas, cari tempat lain aja. Soalnya saya emang jualnya tuh pizza gitu." Nah, terus setelah dia pergi, kamu kan nggak diem-diem aja kan.
berarti kamu harus cari market lainnya. Oh, mungkin kayak orang-orang yang suka pizza tuh orang expat gitu, orang-orang bule yang kerja di SCBD atau di Kemang gitu. Promosiin ke mereka untuk makan di tempat kamu gitu. Nah, di bisnis ini namanya market penetration. Jadi kamu cari market baru yang sebelumnya kamu rasa kurang cocok sama produk kamu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kayak gini, itu tuh sebenarnya udah analogi dari sebuah bisnis. Simple kan? Tapi kalau kita lagi ngerjain langsung, kita sebagai business owner-nya, kadang kita suka pusing. Contoh dari tadi tuh kita ngerti bahwa sebenarnya di bisnis tuh ada dua variabel gitu. Produknya sama customer-nya atau market-nya. Jadi kalau kita mau dapat kecocokan atau istilahnya product market fit, ya salah satu variabel dijaga dulu. Yang satunya yang diubah terus. Jangan berharap di produk kita yang pertama itu langsung udah cocok sama customer kita yang pertama. Kadang nggak works gitu. Kalau kita terus-terusan maksa, ya itu namanya kita ego. Akhirnya kita gagal untuk ngenalin produk kita ke market nggak suka, customer nggak suka, ya tadi jatuhnya kita kayak 50% bisnis lainnya. Banyak malah yang terjadi ketika kita lagi ngerunning bisnis kita, malah kita nggak improve hal-hal yang nggak penting secara esensial. Misal tadi kita balik ke case tadi ya, ini orang udah nggak suka pizza, terus kita mikir, oh pizza ini kayaknya promosinya nggak oke kali ya. Jadi kita joget-joget TikTok tuh untuk ngenalin pizza kita misalnya. Ya mungkin dapat market baru gitu ketika kita emang pikirnya adalah ke sana gitu. Tapi beberapa hal ya kita kadang nggak esensial gitu. Atau mikirnya mungkin kayak mungkin mas-mas ini nggak suka pizza, jadi aku upgrade kali ya packagingnya. Jadi packagingnya dibagusin, dibuat cantik, dibuat lucu segala macem, terus kita tawarin ke dia. Tapi nggak dimakan lagi karena emang dia nggak suka pizza gitu. Banyak hal-hal yang kita upgrade itu nggak esensial, dan menurut aku masalah pertama yang paling sering banget terjadi adalah fail to find product market fit. Alasan yang kedua yang aku sering amati terjadi itu adalah kita sebagai bangsa tuh FOMO banget ya. Dan banyak banget hal yang terjadi karena kita gampang FOMO. Dan akhirnya kita banyak yang mismatch gitu dengan kebutuhan yang ada di market gitu. Coba deh kamu tebak kira-kira di Jabodetabek ya, di tahun 2023 ada berapa coffee shop yang tutup? 50, 100, 200? Ada hampir 1000 coffee shop tutup di tahun 2023. Lebih dari 800-an lah toko yang tutup. Ini menurut Asosiasi Coffee Shop Indonesia. Aku juga baru tahu tuh ada Asosiasi Coffee Shop Indonesia. Tapi dari situ kita ngelihat bahwa kadang tuh banyak hal atau banyak bisnis yang kita lakuin tuh kita nggak mikir fundamental why-nya gitu. Banyak yang mulai mungkin dari nongkrong sama teman-teman nih. Terus kemudian kayak kita lagi lucu-lucuan lagi ngobrol gitu ya. Terus habis itu kita bilang, bikin coffee shop seru kali ya. Terus ya udah, karena semuanya pada ramean, kita temenan, terus kita bikin coffee shop gitu. Gak ada why yang kuat, gak ada fundamental yang kuat, gak ada solusi yang ditawarkan ke market tuh apa yang berbeda gitu. Jadi hipotesis aku yang kedua ya, kenapa banyak bisnis gagal itu adalah karena kesalahan mindset founders awalnya. Kita nggak bisa tuh ngelihat sesuatu yang lagi shining dan kita lagi rame diomongin gitu. Kita kayak pengen ikut-ikutan tanpa tadi why yang kuatnya tuh apa. Bahayanya malah bukan cuma di bisnis ya. Ini bahkan kayak kadang aku ngelihat juga bahwa ini tuh ngaruh ke gimana kita ngembangin skill kita. Dimana banyak dari kita tuh kan masih di usia yang produktif, lagi ngebangun skill kita yang fundamental gitu ya. Usia-usia 20-an. Terus kita malah ngelihat hal yang lagi rame, lagi tren, terus kita nggak ngebangun skill fundamental kita. Misalnya kita ngelihat, content creator ternyata fee endorsement-nya gede banget ya, terus kita jadi content creator gitu. Kita ngelihat lagi, ada yang trading Bitcoin nih, banyak lagi duitnya, kayak kita jadi trader Bitcoin. Terus habis itu kayak ngelihat lagi, apa lagi, pindah-pindah. Akhirnya fundamental skill kita tuh nggak terbentuk gitu. Dan semua orang tuh punya fundamental skill yang shallow gitu ya. Dan ini juga di backup sama data gitu. Di tahun 2024 gitu, menurut World Bank, itu 60% pekerja di Indonesia itu mengalami skill mismatch. Alias skill yang dia punya itu nggak match dengan kebutuhan yang ada di market, kebutuhan yang ada di industri. Jadi ini kan sebenarnya potensi ya. Berarti kan ada 60% ya skill yang dibutuhkan di market yang nggak ada yang bisa supply gitu loh. Dan kita kadang karena FOMO-nya tadi, makanya kita nggak ngerasa ada nih lapangan kerja yang sebenarnya kita bisa masuk dan kuasain skill fundamentalnya dan kepake di sana gitu. Jadi yang bahaya itu kita sering
asking the wrong questions gitu. Banyak juga kita mulai bisnis tadi yang aku bilang ya, kita tuh mulai dari something yang lagi trend. Padahal menurut aku tren tuh udah bahaya, tren tuh distraksi gitu. Ketika sesuatu itu lagi tren, ya mungkin secara demand gitu ya terhadap tren itu mungkin naik lah gitu. Tapi kan demand ini mungkin nggak sustain, mungkin sementara, bisa jadi nanti turun lagi gitu. Dan something yang lagi tren bisa jadi udah banyak banget yang nge-supply gitu. Misalkan coffee shop lagi tren gitu. Ya berarti kan banyak banget yang bikin coffee shop gitu. Sehingga ketika kita mau bersaing di sana, kita bersaing di red ocean market gitu yang udah susah banget untuk bersaing karena kita nggak punya keunikan yang beda. Solusinya yang kita tawarkan ke market ya itu aja gitu, coffee dan apalagi yang bikin beda gitu. Jadi untuk demand yang konsisten, untuk demand yang segitu-segitu aja, kita supply dengan produk yang terus-terusan makin banyak, akhirnya banyak yang nggak kepake di market gitu. Dan sama untuk talent skill juga sama, kayak gitu juga. Kita yang lagi tren itu berarti something yang mungkin kita udah telat gitu ketika something itu udah jadi tren. Jadi fokus on real problems guys. Yang harus kita lakuin adalah kita harus ngelihat problem apa ya yang exist di industri, exist di market, dan kemudian kita fokus ke gimana kita menjadi seorang problem solver buat masalah itu. Baik secara skill, secara profesional, maupun secara bisnis yang kita buat gitu. Jadi jangan ada lagi nih yang tanya ke aku kayak, "Kak, ajarin aku bisnis dong." Kan ini pertanyaan yang membingungkan ya. Kayak ajarin aku bisnis tuh apa gitu maksudnya. Tadi kalau kita bilang bahwa bisnis itu adalah supply and demand atau problem solving, ada masalah kita solve dengan solution gitu ya. Ya berarti kalau ajarin bisnis tuh nggak ada pertanyaan dong, maksudnya di situ kayak kosong gitu. Kecuali kita bilang kayak, "Kak, di sekitar aku tuh orang-orang tuh banyak yang butuh ini deh. Gimana ya aku bisa bikin produk A untuk mereka gitu." Nah itu baru the right question gitu. Jadi kita suka salah ngelihat bisnis itu sebagai sebuah tujuan. Kita pengen jadi pebisnis, kita pengen jadi CEO, pengen jadi entrepreneur gitu. Padahal bisnis itu sebenarnya sebuah kendaraan. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana, mau naik kendaraan sehebat sekencang apapun ya tetap bakal muter-muter atau malah nabrak gitu. Jadi masalahnya bukan cuma itu. Hari ini aku ngeliat banyak orang yang ngejar pengen taruh owner of apa gitu atau punya bisnis apa. Bukan karena mereka lagi nemu problem yang real dan mereka pengen jadi problem solvernya atau bikin solusinya, tapi karena mereka lagi banyak yang cari identitas, cari pengakuan. Nah ini yang bahaya. Cari sesuatu yang bikin mereka kelihatan berhasil di mata orang lain. Nah, contoh ya, misalkan aku lagi ngeliat nih, salah satu akun yang aku lagi suka liatin, itu adalah nama akunnya Dokter Ikan Indonesia. Itu lucu banget ya, kalau kamu lihat di sosial medianya, Instagramnya, itu rame banget yang views segala macem gitu-gitu ya. Ini kan sama ya, kita ngelihat content creator itu adalah satu hal yang menarik gitu, tapi dia nggak akan menarik kalau yang kita offer ke dalamnya itu adalah kosong gitu. Ini jadi cuma kendaraan doang gitu. Di Dokter Ikan Indonesia gitu, dia mungkin belajar tentang menjadi vet dulu, jadi dokter ikan, terus belajar tentang anatomi ikan, penyakit-penyakit ikan. Lalu ketika dia datang ke sosial media, dia offering something different yang orang-orang jadi terpukau gara-gara itu. Jadi ngerasa bahwa ini unik gitu. Tapi nggak semuanya bisa bikin konten kayak gitu karena nggak semuanya ngerti tentang ikan gitu. Nah, kalau tadi salah satu yang kesalahannya adalah FOMO mindset, ini kesalahan yang kemudian berikutnya muncul yang aku sering lihat nih, yaitu adalah shortcut mindset. Ini banyak yang kejadiannya tuh menyedihkan lah ya buat aku, karena sempat terjadi juga di keluarga aku sendiri gitu. Ada keluarga aku yang udah kerja puluhan tahun di dunia F&B. Dia dari bawah banget, dari server sampai dia jadi manajer di restoran besar. Kalau dipikir-pikir kan dia udah punya pengalaman ya. Dia punya pengalaman ngatur tim, dia ngerti operasional, ngerti customer service-nya, ngerti promosinya juga mungkin, ngerti produk-produknya. Tapi waktu dia pensiun, udah punya tabungan, bukannya dia harusnya kan mikir untuk aku punya skill nih, gimana caranya aku bisa bikin bisnis yang bisa relevan gitu ya ke market aku gitu, dengan skill yang aku punya gitu. Bukannya kayak gitu, malah dia ikut-ikutan MLM gitu. Karena lebih cepat dapat hasil, lebih gampang, dijanjiin bisnisnya cepet. Terus akhirnya kena Ponzi scheme, tabungannya habis, bangkrut, banyak utang. Kayak kita bikin bisnis yang bikin lapangan kerja baru, malah jadi punya hutang gitu. Jadi shortcut mindset ini bahaya banget.
Padahal karena kalau kita ngelihat kita mau bangun bisnis, itu kita harus mulai dari skill apa yang kita kuasai. Supaya peluang sukses kita itu lebih tinggi gitu kan. Dari US, misalnya kita belajar dari US gitu ya. Small businessnya US itu peluang suksesnya tuh 4 kali lebih tinggi daripada kita. Karena mereka tuh mencoba untuk lebih sustainable. Bukan cuma ikutan tren, tapi bisa manfaatin skill yang sudah di-develop secara fundamental gitu. Jadi fundamental skill yang udah kita pakai bertahun-tahun ya kita manfaatkan sebagai bisnis gitu. Ini sama ya kayak bisnis dengan profesi itu juga kayak gitu ya. Kita nggak bisa kan, kita ngelihat kita udah umur 50 tahun gitu misalnya, terus kita ngelihat Messi sama Ronaldo gajinya gede banget ya, terus tiba-tiba kita pivot mau jadi pemain bola gitu. Nggak bisa kan, kita nggak bikin fundamental skill kayak yang mereka bikin kan gitu. Nah ini dari riset University of Indonesia dari UI gitu ya. Di Indonesia tahun 2023, 68% pensiunan profesional itu milih bisnis yang cepat, alih-alih dari bidang keahliannya. Karena mereka nggak percaya diri dan ngerasa bahwa udah terlalu tua untuk memulai dari nol gitu. Dan terbujuk kayak janji-janji passive income, padahal justru ya malah zonk gitu buat mereka. Jadi kalau dari awal mindsetnya kita dari muda nih, yang kita bangun adalah yang penting cepat berhasil, cepat dapat return, cepat dan bukan jadi problem solver atau jadi value generate gitu ya. Ya kita akhirnya akan kayak gini, pasti banyak jalan pintas yang kelihatannya lebih menggoda, tapi ternyata nggak sustainable gitu. Jadi dari HBR juga punya review yang sama gitu. Di 80% bisnis yang bertahan lebih dari 10 tahun, itu didiriin sama orang yang udah pengalaman di bidangnya. Sementara 90% bisnis yang ikut-ikutan tanpa expertise, itu kolaps dalam jangka 3 tahun dimulai. Jadi kelihatan banget kan bedanya. Nah ini kita harus cerdas nih, kita harus ngelihat secara sensitif apa yang kira-kira dibutuhkan oleh industri ini dalam beberapa tahun ke depan gitu. Misalnya ketika kita ngelihat bahwa mungkin saat ini lagi ada pergeseran kali ya dari mobil konvensional jadi mobil listrik gitu. Udah banyak belum ya bengkel mobil listrik? Mungkin belum banyak gitu ya bengkel mobil listrik. Jadi kita pelajarin tuh tentang mobil listrik, gimana ini. Jadi ketika kita punya skillnya, mungkin nanti kita udah siap untuk bikin bengkel mobil listrik. Misalnya, contohnya. Jadi ini adalah gimana kita men-strategize masa depan kita dengan lebih clear, lebih sesuai purpose, dan gak cuma ikut-ikutan doang gitu. Kita lebih strategik jadinya. Tapi aku mungkin paham banget lah bahwa banyak banget industri yang mungkin tidak terlihat di publik gitu, tidak terlihat di sosial media gitu. Kayak misalnya banyak mungkin industri pertambangan atau industri yang lagi ramai mungkin karena film Jumbo kemarin gitu ya, ada animasi gitu ya. Banyak mungkin industri yang tidak terekspos. Dan itu ngebuat kita jadi nggak tahu gimana cara masuknya ke dalam. Nah ini salah satu solusi yang mungkin aku pikirin Malaka bisa kasih ke teman-teman gitu. Aku kepikiran untuk ngebikin sebuah podcast yang berisi ya bedah industri atau bedah bisnis ya. Kayak dimana di situ kita manggil orang-orang yang expert di industri gitu ya. Terus kemudian kita tanya sama mereka potensi industri ini di masa depan, apa aja keahlian yang dibutuhkan, terus plus minusnya di industri ini apa gitu-gitu. Jadi aku ngerasa ini bisa banget ngebantu banyak orang untuk ngelihat bahwa banyak loh industri-industri yang sebenarnya menarik, tapi karena tidak glowing, tidak bersinar gitu, tidak terekspos, kita jadinya nggak tahu aja kalau industri itu ternyata menarik gitu. Jadi ini salah satu yang nantinya kita akan bikin bareng-bareng di Malaka. Oke. Jadi kita setuju ya bahwa kita harus bangun fundamentalnya dulu nih. Pertanyaan yang fundamentalnya, alasannya, reasons-nya gitu-gitu. Skill yang fundamentalnya, kita harus tanya ke diri kita. Apa skill terkuat yang kita punya, masalah apa yang kita peduli dan kita pahami, dan value apa yang kita bisa kasih gitu ke market, ke industri. Karena tadi ya, bisnis itu bukan sekedar apa yang kita jual, tapi tentang masalah siapa yang bisa kamu selesaikan. Dan kenapa kamu adalah orang yang tepat untuk itu. Dan ketika kamu udah tahu apa yang kamu mau bangun, skill apa yang kamu harus develop, satu hal yang lain nggak kalah penting itu adalah gimana kita ngebangun sistem. Ngebangun bisnis, ngelola bisnis itu butuh sistem yang bagus juga kalau kita mau outcome yang bagus gitu. Bisnis itu kan banyak banget moving partnya ya. Tadi kan kita analogin bisnis itu kayak kendaraan. Ada rodanya, ada setirnya, ada mesinnya segala macam gitu. Di bisnis ya sama. Ada bagian-bagian khusus yang semuanya harus berjalan bersamaan. Yaitu sales, keuangan, HRD, business development, finance, banyak lah ya gitu. Dan semuanya tuh harus bisa jalan bareng gitu. Kalau sistemnya berantakan, ya mobilnya nggak jalan. Capeknya nggak akan ada habisnya. Kita kadang pengen ngerjain semua sendiri gitu.
Dan kita ngerasa wajar kalau kita ngejalanin bisnis tuh capek. Padahal kalau kita capek itu berarti mungkin sistem kita yang buruk gitu, sistem kita yang nggak di-develop dengan baik. Jadi bisnis tuh sebenarnya nggak harus capek itu. Mungkin kalau 1 kali 2 kali kita pelajarin oke, tapi kemudian kita harus bangun sistemnya. Di sini aku mau ngenalin sebuah tools yang bisa support kamu untuk ngebangun sistem bisnis yang lebih rapi dan efisien. Video ini bekerja sama dengan Odoo. Odoo ini adalah modern ERP software yang bisa ngebantu kamu ngatur tadi part-part bisnis kamu dari A sampai Z lah. Mulai dari sales, invoicing, accounting, project, sampai HR, itu semuanya tuh ada di satu platformnya Odoo ini dan udah terintegrasi. Odoo juga quite user-friendly, intuitif juga, pastinya menurut aku sih sangat affordable ya. Jadi dengan Odoo, semua data bisnis kamu tuh lebih akurat dan super well organized jadinya. Nah, kayak yang tadi juga, kita kan harus ngomongin tentang kadang kita harus ngambil decision untuk iterasi produk atau ganti market penetration yang baru kalau marketnya emang nggak cocok gitu. Nah, ini jadi lebih gampang untuk kita analisis dan evaluasi bisnis kita dengan memakai Odoo. Nah, ini istimewanya di Malaka. Kamu bisa coba Odoo ini gratis. Jadi kamu bisa konsul dulu nih sama pakar bisnis lewat link yang udah kita taruh di deskripsi dan kolom komentar video ini. Sebagai penutupan, aku mau bilang bahwa it's totally okay kalau kita cinta dan suka atau pengen berkontribusi sama satu industri gitu. Tapi kita harus ngerti bahwa untuk jadi bagian penting dalam satu industri, kadang nggak cuma apa yang kelihatan di depannya aja. Kalau misalkan yang lagi rame adalah orang bikin coffee shop, berarti kan ada peluang di sana. Dimana, oh mungkin yang jual mesin coffee shopnya juga ada peluang kali ya, karena banyak yang bikin coffee shop gitu. Jadi dalam satu industri itu kan ada rantai panjangnya. Kita harus bisa ngelihat itu. Industri itu ada value chain-nya. Karena kalau misalnya kita nggak bisa bikin support system untuk sebuah industri itu bisa dalam bahaya juga loh. Contoh misalkan kita ngelihat beberapa industri terakhir yang lagi goyang gitu ya, yang lagi guncang gitu. Contoh skincare brand di Indonesia. Kita ngelihat bahwa banyak banget yang kemudian tergoda untuk bikin brand skincare. Brand itu kan ada di ujung tombak value chain-nya gitu. Kita pengen bikin brandnya gitu. Sementara nggak banyak yang kepikiran untuk bikin fundamentalnya. Segitiga fundamentalnya. Mungkin dari sisi hulunya, R&D-nya, production-nya, manufacture-nya, bahan-bahan khususnya gitu-gitu. Sehingga kita nggak punya unique edge di sana. Kita nggak punya competitive edge di sana. Ketika ada negara lain dari China datang dengan harga yang jauh lebih murah, function yang jauh lebih bagus dari kita, langsung kegempur dan kita jadinya runtuh secara industri. Jadi kita harus paham bahwa industri itu punya value chain yang penting untuk semuanya tuh diisi dengan baik. Kita nggak usah ngelihat langsung kayak, oh ini kita mau di industri ini kita harus langsung yang ada di depannya gitu. Sementara yang bawah-bawahnya masih banyak yang kosong. So, ya kira-kira itu semua kegelisahan aku hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Aku berharap teman-teman bisa lebih strategize dalam mengatur plan di masa depan dan teman-teman bisa one day menjadi orang-orang yang sukses entah di profesional atau di bisnis yang kalian bikin, bisa punya lapangan kerja yang banyak banget, bisa ngebuka lapangan kerja yang banyak banget, karena aku ngerasa bahwa Indonesia butuh kita untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja untuk angkatan-angkatan muda supaya ya tadi bonus demografi itu nggak jadi omong-omong doang, jadi bullshit doang. Thank you teman-teman, aku Rizky dari Malaka, see you on my next video.